Hai, balik lagi di segmen Jadi Tahu Yuk. Jadi di segmen ini aku bakalan ngasih tahu kalian jurusan SMK yang menjanjikan di masa depan. Wah, menjanjikan banget nih jurusan ini. Tonton terus ya videonya sampai habis, siapa tahu kalian minat masuk jurusan ini. Jurusan SMK yang menjanjikan pertama yaitu adalah jurusan animasi. Layaknya jurusan kuliah desain, di jurusan SMK animasi ini kamu akan mempelajari bagaimana cara membuat animasi. Tentunya pembuatan animasi akan diajarkan dengan tingkatan yang lebih rendah dulu. Jadi pertama-tama kalian belajar dari rendah dulu, terus agak sedikit susah, terus susah yang kayak gitu. Jadi jangan takut-takut kalau kalian gak bisa masuk jurusan itu. Nanti kalian juga belajar kok, pasti bisa tentunya. Pertama-tama kamu akan belajar basic animasi hingga pembuatan animasi dengan peralatan canggih. Proses jurusan SMK animasi ini bisa melakukan praktik kerja lapangan di beberapa tempat sebagai animator. Dari sini kamu akan mendapatkan pengalaman kerja sebagai animator yang pada akhirnya mempermudahkan kamu masuk dunia kerja karena telah menguasai dasar animasi. Ataupun kamu mau melanjutkan kuliah jurusan animasi, kalian juga bisa. Setidaknya ilmu animasi yang kamu dapat di SMK akan memudahkan kamu dalam belajar. Untuk jurusan yang kedua ada jurusan multimedia. Di jurusan multimedia pada pendidikan SMK, kamu akan diajari seputar produksi, sinema, dan industri media. Tidak cuma belajar secara teori, di SMK jurusan multimedia kamu juga akan diajari secara praktik. Karena memang tujuannya adalah memberi keterampilan khusus. Maka setelah lulus kamu tentunya akan menguasai multimedia. Di era digital seperti saat ini, jurusan multimedia sangat banyak dicari sebab hampir semua perangkat digital membutuhkan seorang multimedia. Betapa menjanjikan jurusan SMK multimedia ini, sangat menjanjikan banget loh jurusan SMK multimedia ini. Untuk yang ketiga ada jurusan broadcasting. Hampir sama dengan multimedia, jurusan SMK broadcasting juga menjadi salah satu jurusan SMK yang menjanjikan. Seperti yang kita sadari sendiri bahwa setiap hari media massa, terutama televisi dan radio, tumbuh dengan pesatnya. Bahkan saat ini televisi telah merambah ke dunia maya, seperti adanya saluran televisi streaming, dan semua yang dibutuhkan media penyiaran ataupun televisi tersebut adalah tenaga broadcasting yang profesional. Jika kalian masuk di SMK jurusan broadcasting, kalian akan diajarkan pelajaran mengenai broadcasting dan akan membentuk tenaga kerja yang profesional. Dengan kata lain, SMK Broadcasting akan sangat dibutuhkan pada era kebebasan pers saat seperti ini. Tak sampai di situ, lulusan jurusan Broadcasting juga bisa bekerja di production house yang tidak kalah maraknya seiring banyaknya program televisi. Untuk yang keempat ada jurusan farmasi. Beralih ke dunia kesehatan. Jurusan SMK Farmasi jadi salah satu jurusan yang perlahan tapi pasti merangkak naik menjadi jurusan SMK yang menjanjikan masa depan. Di jurusan ini, para murid akan diajari tentang bahan-bahan kimia hingga racikan obat. Pada praktik kerja lapangan, nanti jurusan SMK Farmasi dapat berkontribusi pada apoteker hingga rumah sakit sebagai tenaga farmasi. Bahkan jurusan SMK Farmasi juga bisa melakukan praktik kerja lapangan di sejumlah pabrik obat sesuai dengan jurusan yang mempelajari tentang racikan obat. Prospek kerja jurusan ini ke depannya selain bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dengan jurusan yang sama ataupun sejalan, namun juga bisa langsung terjun ke dunia kerja bidang farmasi. Sejauh ini, boleh dikatakan pekerjaan sebagai seorang farmasi adalah salah satu pekerjaan yang menjanjikan di masa depan. Untuk jurusan yang kelima ada jurusan analisis kimia. Kalau SMA mempunyai jurusan IPA yang mempelajari biologi, fisika, dan kimia, SMK mempunyai jurusan yang langsung tertuju pada analisis kimia.
Di jurusan ini, siswa akan belajar mengenal zat-zat kimia dan bahayanya serta menganalisisnya. Sekilas, jika dilihat dari jenjang pendidikannya, mungkin jurusan SMK terlihat mudah dalam memberikan pelajarannya. Namun, selayaknya analisis kimia, jurusan SMK yang satu ini juga menawarkan tantangan yang tak bisa dianggap remeh. Sejak memasuki sekolah di kelas 10, para siswa jurusan SMK Analisis Kimia akan memulai pelajaran yang cukup rumit karena harus mengenal zat-zat kimia. Bagaimanapun juga tidak mudah, bukan, jika kita harus mengenal zat-zat kimia? Sebab tidak hanya berfokus pada kimia, jurusan SMK Analisis Kimia ini juga akan menitik beratkan pada perhitungan matematika dan hukum fisika. Namun, sebanding dengan proses belajar yang sulit, lulusan analisis kimia juga akan sangat dibutuhkan di bidang pekerjaan yang berurusan dengan perkimiaan. Apalagi mengingat jurusan ini belum banyak diterapkan di sekolah-sekolah, sehingga jurusan ini pun masih sangat langka. Jadi peluang kerjanya masih sangat tinggi jika kalian masuk jurusan ini. Untuk jurusan yang keenam ada jurusan Tata Boga. Berbanding terbalik dengan jurusan Analisis Kimia, jurusan SMK Tata Boga sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Jurusan SMK ini bisa dikatakan cukup populer di antara orang-orang awam yang tidak mengenal SMK. Namun, meski menjadi jurusan umum, jurusan SMK Tata Boga tetap menjanjikan masa depan yang cerah loh. Pasalnya, jurusan ini memiliki prospek yang sangat luas. Tidak hanya bekerja di restoran ataupun hotel sebagai juru masak, jurusan dari jurusan SMK Tata Boga bahkan bisa berwirausaha dengan kemampuan memasaknya. Apalagi saat ini telah menjamur tempat-tempat nongkrong yang baru ala anak muda yang menawarkan varian makanan penuh inovasi. Dan siapa lagi yang bekerja di balik semua ini jika bukan jurusan Tata Boga ataupun orang yang pandai memasak, pastinya dari jurusan Tata Boga. Jika kamu ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, jurusan ini memiliki prospek kerja yang baik dan tentunya saja pengalaman kamu sebagai ahli Tata Boga di SMK akan sangat membantu kamu di perkuliahan jurusan Tata Boga nantinya. Nah, itu dia video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila ada yang ditanyakan, komen aja di bawah ya. Oke, terima kasih. Bye.